Yo guys, ini adalah iPhone 12 Pro Max, iPhone varian tertinggi yang diluncurkan Apple di tahun 2020 yang lalu. Ketika pertama kali dipasarkan di Indonesia, iPhone ini dibanderol mulai dari harga Rp20.500.000 untuk varian storage terkecilnya yaitu 128 GB. Dan sampai video ini dibuat, iPhone yang telah discontinue sekitar 2 tahunan ini sekarang bisa kalian dapatkan dengan harga 13 jutaan rupiah untuk unit second bergaransi resmi. Dan mulai dari harga 9,9 hingga 10,5 juta rupiah saja untuk unit second bergaransi Inter. Nah, opsi X Inter sendiri sampai sekarang terpantau masih cukup banyak diminati, terutama bagi mereka yang tidak begitu mempedulikan masalah pemblokiran IMEI atau bagi mereka yang sebagian besar mendapatkan akses WiFi di lingkungan mereka. Nah, terlepas dari masalah resmi atau tidaknya, dengan harga seperti itu, iPhone ini pada dasarnya menawarkan beberapa hal yang membuatnya masih sangat layak dibeli saat ini, bahkan tergolong lebih worth it ketimbang iPhone lain yang memiliki harga yang tidak jauh berbeda. Nah, oke. Hal pertama yang membuat iPhone ini sampai sekarang masih sangat layak dibeli itu karena statusnya sebagai varian tertinggi di iPhone 12 series. Dengan begitu, iPhone ini tentu saja dibekali layar yang lebih luas dengan kapasitas baterai yang juga lebih besar ketimbang saudaranya sendiri yaitu iPhone 12 Pro dan iPhone 12 reguler. Bukan tanpa alasan, kapasitas baterai ini jadi perhatian di iPhone 12 series sebab kalau kita bandingkan dengan iPhone 11 series sebelumnya, secara angka itu sama sekali tidak mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita lihat jumlah kapasitas baterai di iPhone 12 series di atas kertas mengalami penurunan jumlah kapasitas. Nah, maka dari itu untuk tetap memenuhi kebutuhan pengguna khususnya dari segi daya tahan baterai, sebagai varian tertinggi tentu saja iPhone 12 Pro Max ini menawarkan daya tahan baterai yang lebih lama ketimbang iPhone 12 series lainnya. Dan sepengalaman saya untuk penggunaan harian dan casual gaming, daya tahan baterai iPhone ini termasuk cukup panjang, di mana iPhone ini mampu menghasilkan rata-rata screen on time 7 jaman dalam sekali siklus pengecasan. Nah, hal kedua yang membuat iPhone ini tergolong sangat layak itu karena desain dan build quality-nya. Secara look, iPhone ini memiliki desain yang begitu mewah dengan balutan frame mengotak ditambah dengan setup 3 buah kamera belakangnya yang sekilas masih serupa dengan iPhone generasi penerusnya yaitu iPhone 13 Pro Max dan iPhone 14 Pro Max. Berbeda dengan varian regulernya, varian Pro ini tentu dibekali build quality yang lebih solid dengan finishing matte di bodi belakangnya, ditambah balutan frame bermaterial stainless steel di sekelilingnya. Dari segi durability, bahan stainless steel yang digunakan iPhone ini diklaim jauh lebih solid dan memiliki ketahanan yang lebih baik ketimbang frame aluminium yang dimiliki varian regulernya. Dengan begitu, masalah pengelupasan cat pada ring kamera ataupun masalah pudarnya warna frame yang kerap dialami iPhone varian reguler itu tidak akan terjadi di varian Pro ini. Nah, secara dimensi, iPhone ini memiliki ukuran yang tergolong besar dengan bobot yang mencapai 228 gram yang bisa dikatakan cukup berat untuk sebuah smartphone. Namun jangan salah, justru hal ini membuat feel premium pada iPhone ini semakin kuat baik ketika sekedar digenggam bahkan ketika sedang digunakan. Dan dengan bentang layar seluas 6,7 inci, iPhone ini terasa begitu mumpuni dalam memenuhi kebutuhan multimedia yang berhubungan dengan layar smartphone. Seperti misalnya untuk skenario editing foto dan video, nonton film, hingga skenario bermain game. Dengan bentang layar yang cukup luas, tentu skenario penggunaan seperti itu bisa terpenuhi dengan maksimal di iPhone ini. Dan selain karena ukuran layarnya yang cukup luas, resolusi dan kerapatan pixel layar pada iPhone ini juga terbilang sangat tinggi. So tidak heran kalau konten yang ditampilkan pada layar iPhone ini terlihat cukup tajam dan secara detail berasa lebih memuaskan. Nah, hal berikutnya yang menjadi alasan kuat mengapa iPhone ini sangat layak itu karena performa kameranya. Untuk kebutuhan fotografi, iPhone ini mampu menghasilkan foto yang tergolong cukup oke, baik dari segi warna, kontras, dan ketajaman fotonya. Hampir di semua kondisi, hasil jepretan iPhone ini bisa dikatakan cukup natural dengan karakteristik warna dan kontras yang cukup mendekati kondisi aslinya.
Di kondisi minim cahaya pun kemampuan kamera iPhone ini terbilang cukup bisa diandalkan berkat bukan lensanya yang terbilang cukup besar. Semua lensa pada kamera iPhone ini mampu menangkap setiap detail objek dengan sangat baik, terlebih iPhone ini sudah dibekali fitur mode malam di semua lensa kameranya. Dan untuk kebutuhan videografi, iPhone ini terbilang powerful di mana semua lensa pada kamera iPhone ini mampu merekam video maksimal di resolusi 4K hingga 60 fps dengan stabilisasi video yang terlihat bekerja dengan sangat baik. Dalam hal stabilisasi video, iPhone ini dibekali optik sensor bergerak seperti yang dimiliki iPhone 13 dan iPhone 14 series yang terbaru. Ya, seperti yang terlihat ketika perekaman dilakukan seperti ini, video yang dihasilkan iPhone ini terlihat begitu stabil dan bahkan hampir tidak pernah ditemukan adanya jitter atau efek getaran sedikit pun. Selain itu, dalam hal keakuratan warna serta dynamic range-nya juga terbilang cukup istimewa. Dan hal ini pun yang saya yakini menjadi salah satu nilai jual dari iPhone yang sudah berusia 2 tahunan ini. Ya, hal berikutnya yang membuat iPhone ini masih cukup layak dibeli itu karena kestabilan performa mesinnya. iPhone 12 Pro Max ini ditenagai chipset A14 Bionic, chipset yang digunakan di semua line-up iPhone 12 series lainnya. Dan seperti yang kita tahu, kalau performa iPhone itu terkenal cukup stabil, terutama pada seri iPhone yang masih mendapatkan dukungan update software seperti di iPhone 12 Pro Max ini. Walaupun sudah berusia 2 tahunan, tapi performa A14 Bionic yang tertanam pada iPhone ini overall masih sangat gahar dalam menjalankan berbagai skenario penggunaan. Dalam skenario penggunaan yang berat seperti mengedit dan merender video 4K, sepengalaman saya performa mesin iPhone ini masih sangat bisa diandalkan. Aplikasi editing profesional sekelas LumaFusion bisa berjalan tanpa kendala di iPhone ini dengan proses rendering yang terbilang cepat. Untuk urusan gaming pun, performa iPhone ini berasa masih cukup stabil, terlebih suhu yang dihasilkan masih dalam batas yang cukup wajar. Game sekelas Mobile Legends itu bisa berjalan di settingan grafis ultra dengan refresh rate tinggi. Dan sepengalaman saya, ketika digunakan bermain game, sangat jarang terjadi adanya frame yang drop ataupun penurunan performa yang signifikan, walau iPhone ini digeber dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan hal lain seperti adanya dukungan jaringan 5G dan jaminan update software yang masih panjang tentu membuat iPhone 12 Pro Max ini masih cukup layak jika dibeli di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.